Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah sehingga kita bisa hadir bersama dalam rangka untuk menaikkan sholat fardu Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 14 Februari 2025 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, kami harap kepada jemaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan, dan juga kepada adik-adik yang masih hadir silakan mengisi saf yang paling belakang atau paling tinggi, sehingga untuk mengusulkan surat kita. Hadirin sidang yang berbahagia, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, keadaan kas kita pada Jumat pada hari ini pertanggal 14 Februari 2025, saldo kas harian dan bank sebesar Rp4.679.078. Penerimaan dari tanggal 7 Februari sampai hari ini tanggal 14 Februari sebesar pengamal pada 7 Februari sebesar Rp1.150.000. Kemudian stok di luar masjid dekat pintu sebesar Rp2.340.000. Ditambah lagi terima stok amal masjid dari warga Jalur 2A yang merupakan kota koin sebesar Rp2.480.000. Jadi total penerimaan sebesar Rp5.930.000. Jadi total keseluruhan dari tanggal 14 sampai hari ini, dari tanggal 7 sampai 14 hari ini sebesar Rp10.640.000. Adapun pengeluaran kegiatan masjid selama 1 minggu ini, kegiatan jumatan kebersihan sebesar Rp700.000, parkir operasional berikut ke masjid Rp150.000, untuk Ustadz Kadir Fikih Rp1.200.000, imam 2 orang 1 juta, untuk kajian tasawuf sebesar Rp300.000. Total pengeluaran Rp3.350.000. Total kas per hari ini 14 Februari 2025 sebesar Rp7.268.080. Adapun yang bertugas pada hari ini selaku khatib sekaligus imam, Ustaz Haji Andi Irham sebagai Bilal saudara Abdullah hadir bersama kita. Adapun sholat Jumat kita pada hari ini pada pukul 11:50. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نوت ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء جميع الصفات أولياء العزة والكبرياء والصلاة والسلام على الإمام أهل الصدق والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الدواء لكل سقم وداء رحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebenar-benarnya takwa. Tanamkan di dalam hati kita yang paling terdalam bahwa tidak ada perkara yang menyelamatkan kita, mensukseskan kita, membahagiakan kita jikalau kita patuh, kemudian kita tunduk atas perintah Allah. Sebaliknya tidak ada perkara yang membinasakan kita ketika kita hidup di dunia, lebih-lebih kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita berani bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan karunia-Nya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, sehingga pada Jumat yang sekian kali kita mengadakan
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan, kekuatan, kenikmatan itu. Yakinlah dan tanamkan dalam hati bahwa hadirnya kita, berkumpulnya kita, sehatnya kita, ini semata-mata disehatkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurru wa la yanfa'u illa biiznillah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat illa biiznillah, kecuali mudarat dan manfaat itu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan telah berlalu. Masuklah kita pada hari ini yang sama-sama kita pahami, yang disebut dengan nisfu Sya'ban, yang mana mungkin tadi malam beberapa masjid telah bermunajat, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezekinya dilancarkan oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya, diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun an turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bahwa ini bulan yang mana amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ila rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lebih senang, saya lebih suka ketika amal saya diangkat oleh Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah, jikalau hari ini kita telah melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertasabbuh, meniru-niru apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, zalika syahrun yughfalun nas. Ini bulan banyak orang yang lalai. Ini bulan banyak orang yang lupa. Karena ini bulan dijepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, baina Rajab wa Ramadan, sehingga mereka lupa karena saking sibuknya mempersiapkan Ramadan. Padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk di dalam bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW aksiru minas siyam, beliau memperbanyak puasa semata-mata untuk persiapan. Karena Ramadan kita akan berperang, Ramadan kita akan menggempur. Maka Sya'ban ini adalah latihan, Sya'ban ini adalah latihan riyadhah untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar di bulan Sya'ban ini segala amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala keburukan-keburukan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah, an Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kanat min
nisfi Sya'ban faqumu lailaha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila masuk di awal malam nisfu Sya'ban faqumu, maka berdirilah kalian untuk melaksanakan solat malam. Baik itu kalian solat tasbih kah, baik itu solat hajat kah, baik itu solat taubat kah. Sibukkan diri kalian dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wajasumun naharaha, di siang harinya kalian berpuasa. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang yanzilu ila samai dunya li ghurubi syamsi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia tepatnya ketika matahari terbenam, dan Allah berseru, man dzalladzi yastaghfiruna wa nastaghfirulah. Siapa orang yang ingin meminta ampun kepadaku, kuampunkan kata Allah. Siapa orang yang ingin meminta rezeki kepadaku, kuberikan rezeki itu kepadanya. Siapa orang yang ingin meminta afiat, kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan itu semua. Ala kada, apapun saja permintaan kalian akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, dalam beberapa hadis dikatakan la turaddu da'watuhum, doa kalian, permintaan kalian, hajat kalian tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'al fajar, sampailah terbit matahari. Maka beruntunglah orang-orang yang tadi malam yang bermunajat, bermohon, meminta kepada Allah, baik itu kesehatan, baik itu rezeki, baik itu umur yang panjang, baik itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, tentunya ada beberapa yang mesti kita pahami dan kita ketahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang Ramadan, amal kita semua diterima oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala bebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tentunya jikalau kita ingin mendapatkan rahmat, ampunan, dibebaskan dari api neraka, kita mesti memahami kriteria-kriteria, syarat-syarat di dalam pelaksanaan itu Ramadan. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, jangan sampai di bulan suci Ramadan kita hanya menahan lapar dan menahan haus, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih ila al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan hanya menahan haus saja. Kenapa hadirin? Karena ada beberapa yang dia lalai. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, khamsatun asya tuhbitu ay tubtilu sawabu al-kadhibu wal ghibatu wal yaminu humusu wal nazru bisyahwat. Ada 5 perkara jika Anda lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahala puasa Anda akan hilang. Bahkan puasa Anda pun akan dikatakan batal. Apa itu? Al-kadhibu. Kadhibu artinya adalah berbohong. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah, berbohong ini bukan hanya di bulan suci Ramadan tidak dibolehkan. Bahkan di luar bulan suci Ramadan berbohong ini pun tidak dibolehkan. Haram hukumnya kita berbohong, hadirin. Maka oleh karenanya Ramadan ini melatih kita. Jikalau kita belum bisa untuk jujur, maka Ramadan ini melatih untuk supaya tidak berbohong. Sehingga setelah bulan selanjutnya kita menjadi orang baik, kita menjadi orang benar, kita menjadi orang-orang yang tidak suka berbohong. Al-kadhibu, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun caranya, jikalau dia berbohong di bulan suci Ramadan, maka pahala puasanya akan hilang. Bahkan
akan membatalkan puasa itu sendiri. Yang kedua, wal ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan keburukan orang. Hadirin, berghibah ini bukan hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan pun hukumnya dilarang. Yang saya ceritakan ini kan nyata, Pak Ustaz. Walaupun nyata, itulah namanya ghibah. Yang tidak nyata itu namanya fitnah. Berghibah menceritakan keburukan orang. Tegas Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Hadirin, Allah katakan kepada hambanya yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebahagian prasangka adalah dosa. Kenapa sebagian prasangka adalah dosa? Karena prasangka ini ada dua. Ada prasangka baik, kemudian ada prasangka buruk. Yang tidak dibenarkan adalah prasangka buruk yang disebut dengan suudzon. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membicarakan keburukan orang, dalam hati saja belum kita bicarakan ada keburukan suudzon dalam hati kita, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Kemudian Allah katakan, jangan kau cari-cari kesalahan orang. Senangkah kau memakan daging saudaramu? Sungguh itu sangat menjijikkan. Hadirin, ini ayat Allah ceritakan satu paket sekaligus. Buruk sangka, kemudian mencari-cari kesalahan orang. Setelah mencari-cari kesalahan orang, kemudian dia bercerita dengan kiri kanan depan belakang tetangga yang cocok liur dengan dia, yang sesuai, yang mau mendengarkan perkataannya, menceritakan keburukan orang. Ini hukumnya haram. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan nanti pada di akhirat kelak ada orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan muflis, dalam keadaan bangkrut. Kenapa bangkrut? Ia membawa pahala salatnya, ia membawa pahala zakatnya, ia membawa pahala puasanya, tapi itu pahala ia berikan kepada orang yang menceritakan keburukannya. Inilah bahaya yang berghibah. Bahkan hadirin, ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW bersama Salman Al-Faris, ketika beliau berjalan berdua, beliau melihat ada begal, ada satu binatang yang dinamakan begal. Ketika itu busuk, mengeluarkan belatung dan baunya sangat menyengat. Dan Nabi bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, apa pendapatmu dan menurutmu ini bangkai kira-kira baunya seperti apa?" "Ya Rasulullah, ini bangkai betul-betul sangat bau dan saya yakin tidak ada orang yang mau mendekati ini bangkai." Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai Salman, orang yang menceritakan keburukan orang lebih busuk daripada bangkai itu." Hadirin, andailah aib kita dipandangkan oleh Allah, andailah aib kita dilihatkan oleh Allah karena menceritakan keburukan saudara kita, saya yakin mungkin saudara kita, kawan dekat kita, sejauh kita, tidak akan mau mendekati karena kebusukan mulut yang kita ceritakan. Nah, oleh karenanya hadirin, jauhilah daripada berghibah, menceritakan keburukan orang. Dan Allah menyuruh kita bertaubat jikalau kita menceritakan keburukan orang tersebut. Maka jikalau kita kerjakan ini di bulan suci Ramadan, maka otomatis habis pahala puasa kita ini, dan bahkan membatalkan puasa kita itu sendiri. Wal ghibah, kemudian wal yamin khumus, yaitu berjanji dengan janji yang palsu. Hadirin, ingat, ketika Anda memasuki bulan suci Ramadan, begitu banyaknya janji-janji untuk buka bersama. Hati-hati, jangan sampai Anda berjanji tiba-tiba Anda tidak menepati. Berjanji untuk berbuka puasa, kita melihat
setiap tahun hampir kafe atau restoran penuh dengan janji-janji untuk buka puasa. Apa yang terjadi hadirin? Berjanji tapi tidak ditepati, maka ini akan menghilangkan pahala puasa, bahkan akan membatalkan puasa sendiri. Kemudian yang keempat hadirin, yang membatalkan puasa adalah wan namimah. Namimah adalah mengadu domba, mengomong dengan si A beda, ngomong dengan si B beda, tapi semata-mata dia ingin menghancurkan itu orang. Diadunya itu orang, baik itu sekelas takmir masjid, baik itu sekelas bandar masjid, ataupun baik itu sekelas ulama kiai, diadu. Ini akan menghilangkan pahala puasa, bahkan akan membatalkan puasa. Terakhir, hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah, perlu Anda ketahui, yang menghilangkan pahala puasa, bahkan akan membatalkan puasa itu sendiri adalah wan nazru bisyahwat. Hati-hati, jaga mata Anda ketika di bulan suci Ramadan. Wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Maaf, jikalau kita ingin menjaga ini puasa, jikalau ingin kita menjaga puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melakukan perkara-perkara yang mengundang kepada maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika berbuka puasa, ketika takjil, begitu banyaknya seseorang keluar, bahkan ada orang yang tidak menutupi auratnya, kelihatan pahanya, kelihatan punggungnya, maka ketika itu kita terlihat dan menimbulkan nafsu, maka hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, maka pahala puasa kita hilang. Bahkan pahala puasa kita bukan hanya hilang, akan membatalkan puasa itu sendiri. Maka jaga 5 perkara ini. Jikalau Anda tidak jaga, maka Anda akan termasuk kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan haus karena tidak bisa menjaga mulutnya, matanya, perbuatannya, sehingga menghilangkan kualitas ibadah selama di bulan suci Ramadan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah mata kita, mulut kita, tingkah laku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan daripadanya, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa dakhalna fi zumratil muttaqin al-mu'minin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وبركتنا ومولانا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قوي الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والظالمين والمنافقين إنك أنت خير الناصرين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم بارك لمدينة إندونيسيا وبارك لعلمائها وأمرائها ورعيتها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعل قريتنا مدينة صالحة آمنة معمورة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعلم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم